Mbak Yuli berusaha menjawab sekuat tenaga ya guys. Dan kali ini nenek tua yang pakai kerudung yang jawab guys. Dia bilang, aku melu yo. Tambah panik dong Mbak Yulinya nih, gimana nih kok malah minta ikut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi ya di channelnya dari Rasya dan Bunda. Dan karena ini malam Jumat, aku bakal bawain cerita segmen horor, yaitu cerita horor malam Jumatku. Nah, sekarang aku bakal bawain cerita horor ini dari Twitter, yaitu @freddy_raskin. Bercerita mengenai satu keluarga yang sedang tersesat ketika mengalami perjalanan mudik. Kayak gimana nih ceritanya? Daripada penasaran, yaudah langsung lanjut aja ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, aku minta tolong bantuin dulu klik tombol subscribe-nya di bawah guys. Buat kalian yang udah ikutin channel kita, terima kasih banyak ya. Semoga kalian dapat pahala yang udah klik subscribe. Nah, yang belum, bantuin klik dulu tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Ya udah, daripada penasaran, kita langsung lanjut ke ceritanya gimana? Yuk. Kejadian ini terjadi di tahun 2017 ya guys, yaitu ada salah satu keluarga yang terdiri dari, kita sebut aja namanya Mbak Yuli, dan suaminya yang namanya Mas Anto, serta anaknya yang namanya Ricky. Nah, mereka ini dalam perjalanan mudik dari Jember menuju Malang. Karena perkiraan mereka bakalan sampai lewat dari tengah malam, suaminya Mbak Yuli, Mas Anto, akhirnya mutusin mau melalui jalan pintas. Akhirnya dia ngomong sama Mbak Yuli ini, istrinya, "Dek, gimana kalau kita lewat jalan pintas aja gitu, siapa tahu kita bisa motong jalan dan kita bisa sampai Malang, nggak sampai lewat tengah malam nih dek," gitu. Nah, akhirnya Mbak Yuli yang karena ngerasa ya udahlah, dia juga nggak tahu jalanan daerah situ kan, akhirnya ya udah ya mas, boleh lah gitu kita lewat jalan pintas, tapi kamu tahu jalannya kan. Mbak Yuli meyakinkan dulu nih sama si Mas Anto, karena daripada mereka nanti tambah nyasar dan tambah malam, ya akhirnya dia mengiyakan suaminya. Dan anaknya yang namanya Ricky tadi juga emang posisinya lagi tertidur pulas, jadi memang gak ada masalah ya. Akhirnya mereka lanjut melalui jalan pintas. Dan setelah memutuskan melalui jalan pintas, ternyata jalan yang mereka lalui itu nggak terlalu terang ya guys. Jadi cukup gelap di kanan kiri jalannya, dan hanya terlihat 1-2 mobil aja yang mengiringi mereka. Dan pada saat itu ada satu mobil yang mengikuti kendaraan mereka. Tapi ketika sampai di ujung jalan, mereka harus misah ya. Jadi mobil yang di belakang mereka itu harus ke sebelah kanan, sedangkan mobil yang ditumpangi oleh Mbak Yuli dan keluarganya harus berbelok ke sebelah kiri. Nah, setelah itu udah nggak ada kendaraan lain di belakang kendaraan mereka. Pada saat itu suaminya Mas Anto mulai meyakinkan Mbak Yuli. Dia bilang, kayaknya bener sih jalannya lewat sini deh, kata temenku sih arahnya lewat sini gitu. Dan dia sambil sesekali si Mas Anto keluar ngeliat lewat jendela, tapi dia bilang, kok tapi jalannya agak gelap ya gitu, karena emang kanan kirinya itu beneran gak ada cahaya lampu penerangan jalan ya, karena emang tinggal jalan setapak satu mobil aja yang muat satu mobil. Dan tapi Mbak Yuli juga bilang ya udah, mudah-mudahan benar ini jalannya gitu. Tapi memang akhirnya sepanjang perjalanan emang benar-benar gak ada mobil lain yang mengiringi di belakang mobil mereka. Di tengah kebingungan mereka, tapi gak lama mereka ngelihat di depan itu ada sebuah bangunan yang bercahaya gitu, maksudnya terang. Dan ketika mereka tambah dekat, mereka akhirnya ngelihat bangunan itu ternyata sebuah masjid guys. Dan pada saat itu karena si Mas Antonya juga udah mulai agak ngantuk, akhirnya dia bilang lah ke Mbak Yuli gitu ya, "Dek, kayaknya aku tidur bentar ya gitu, mau istirahat, menjamin mata gitu. Mungkin setelah tidur bentar bisa agak enakan lah buat lanjut perjalanan gitu." Dan si Mbak Yuli pun setuju gitu, karena dia juga mau ke kamar mandi dan mau sholat. Akhirnya dia bilang, "Ya udah kalau gitu aku turun juga, aku mau ke kamar mandi, mau sholat gitu sama buang air kecil." Nah, akhirnya mereka beneran mutusin buat istirahat dulu, melipir, dan mereka berhenti tepat di pinggir jalan, yaitu dekat sebuah aula kecil yang letaknya ada di belakang masjid yang tadi mereka lihat ya, jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter. Jadi akhirnya Mas Anto lanjut istirahat tidur, dan anaknya juga masih ada di dalam mobil ya, si Ricky tadi. Nah, sedangkan si Mbak Yuli dia mutusin buat turun dari mobil dan nyari kamar mandi yang dekat masjid tadi guys. Nah, tapi sebelum turun dari mobil, si Mbak Yuli ngerasa dia tuh kayak ngedenger sayup-sayup orang yang lagi ngobrol gitu ya, maksudnya kayak lagi ada pengajian di dalam masjid gitu. Jadi tapi dia mikirnya positive thinking aja, karena jam itu sekitar jam setengah 8 malam. Dia pikir ya mungkin ada orang yang ngaji abis selesai sholat isya kali ya gitu. Jadi ya udah dia tetap berjalan menuju kamar mandi yang ada di sekitar masjid tadi. Nah, karena Mbak Yuli tadi agak penasaran gitu, itu beneran orang ngaji atau apa ya, karena emang lagi kelihatan kedengerannya itu kayak orang ngobrol gitu. Tapi dia ngelihat ke sekelilingnya itu dong, ke kanan kirinya itu sama sekali nggak ada rumah-rumah penduduk guys, nggak ada rumah warga. Nah, jadi Mbak Yuli ngerasa agak mulai merinding nih, karena kalau emang di sekitar itu nggak ada rumah-rumah warga sama sekali, jadi siapa yang mau sholat dan ngaji di masjid ini gitu loh, karena emang itu sepi banget.
ketika Mbak Yuli udah sampai di depan masjid, bener aja guys, perasaan dia yang tadi nggak enak makin tambah nggak karu-karuan. Karena begitu sampai depan masjid itu beneran emang kosong masjidnya guys. Ya udah, tapi Mbak Yuli karena tujuan utama dia emang cuma pengen nyari kamar mandi guys, udah kebelet gitu. Jadi ya udahlah, tetap cari kamar mandi, yaitu ada di deket belakang masjid ya. Dan di belakang masjid itu ternyata ada sebuah sungai kecil guys. Jadi lebih tepatnya sih bukan kamar mandi, tapi sungai yang dikelilingi sama sedikit tembok gitu. Jadi lebih tepatnya agak sedikit mirip kamar mandi. Tapi ya udah, Mbak Yuli akhirnya cari sungai yang agak dangkal dan dia segera buang air kecil di situ. Dan di tengah-tengah dia buang air kecil ada keanehan terjadi lagi guys. Dan ketika Mbak Yulinya lagi buang air kecil, dia kembali lagi mendengar orang yang kayaknya lagi berjalan rombongan gitu, bergegas kayak buru-buru pengen mendekati area masjid. Dan lebih kedengarannya itu seperti suara ibu-ibu ya guys. Jadi suara perempuan yang ngobrol rame banget. Nah karena si Mbak Yuli penasaran, dia lagi pipis tapi agak bisa ngintip dikit ya dari celah-celah temboknya itu. Dan sekali lagi guys, dia dibikin merinding karena emang nggak ada orang sama sekali ternyata guys. Nggak ada ibu-ibu yang tadi dia denger itu kosong. Dan sambil setengah berlari, Mbak Yuli akhirnya balik lagi ke mobilnya dia. Dan dia ngeliat kebetulan suaminya itu masih tidur ya guys. Dan dia mau bangunin gak tega karena memang baru sekitar beberapa menit suaminya itu tidur ya. Akhirnya Mbak Yuli memilih buat ikutan tidur di mobil dan sama anaknya. Dan ketika udah mulai ngantuk, lama-lama Mbak Yuli ya udah meremin matanya dan dia ikutan tidur sebentar istirahat. Dan akhirnya dalam keadaan antara sadar atau nggak sadar, yang seingatnya Mbak Yuli sih dia waktu itu memang lagi tidur ya. Tapi kemudian dia ngerasanya dia lagi ngebuka pintu mobil. Dan ketika dilihat dari pintu mobil, dia ngelihat masjid yang tadinya sepi dan nggak ada orang, cuma cahaya lampu itu tiba-tiba kayak mendadak terang guys. Jadi rame sama beberapa ibu-ibu tua yang memakai pakaian kebaya sama jarik gitu guys. Dan pakai kerudungan kain tipis gitu. Pokoknya dia ngeliatnya itu kayak lagi ada pengajian dan ibu-ibunya itu lagi kayak ngelilingin satu orang dan mereka fokus dengerin seseorang yang lagi kayak ngasih ceramah di tengah mimbar. Tiba-tiba aja Mbak Yuli mulai bengong dan kebingungan dia merhatiin ini siapa ibu-ibu ini, karena memang jumlahnya itu menurut Mbak Yuli itu lumayan banyak ya, sekitar 150-an orang. Itu banyak banget kan guys, sedangkan tadi itu masjid kosong gitu. Gimana bisa dalam waktu sekejap aja ada 150-an orang yang tiba-tiba memenuhi masjid itu. Dan di tengah kebingungannya tadi, Mbak Yuli merhatiin ibu-ibu itu lama-lama pandangannya kosong gitu, nggak bicara sama sekali. Padahal dia jelas banget mendengar tadi tuh mereka saling ngobrol satu sama lain dan lagi dengerin ceramah. Dan masih di tengah kebingungannya tadi, dia kaget gitu, ada yang manggil di belakang dia gitu dengan sapaan halus, "Duh," gitu. Kaget dong Mbak Yuli, itu kan kalau dalam bahasa Jawa maksudnya manggilnya itu nak gitu. Akhirnya Mbak Yuli kaget dan dia ngeliat tiba-tiba aja udah ada 2 orang ibu-ibu tua yang berdiri di belakang Mbak Yuli guys. Dan dalam masih keadaan gugup Mbak Yuli tapi tetap jawab ya guys, pakai bahasa Jawa juga. "Nggih Bu, wonten opo?" gitu. Nah dalam bahasa Indonesia itu "ya Bu, ada apa?" gitu. Tapi tetap dia dalam kondisinya tuh ketakutan guys. Nah salah satu wanita tua tadi yang rambutnya digerai mulai nanya gitu, "Awakmu ket neng ngendi?" Artinya kan kamu mau kemana gitu. Nah Mbak Yuli tetap dalam keadaan udah mulai gemeter karena dia takut, belum bisa jawab langsung guys. Mbak Yuli berusaha menjawab sekuat tenaga ya guys. Dia jawab ke mbah-mbah itu, "Bade teng Malang mbah," artinya mau ke Malang mbah. Dan kali ini nenek tua yang pakai kerudung yang jawab guys. Dia bilang, "Aku melu yo." Nah artinya itu aku ikut ya. Lah tambah panik dong Mbak Yulinya nih, gimana nih kok malah minta ikut lagi dua-duanya gitu. Tapi Mbak Yuli punya sedikit keberanian ya, dia mulai jawab ke 2 nenek tua tadi. Dia bilang, "Boten mbak, mobilnya pun sempit." Artinya menolak halus ya, maksudnya nggak bisa mbak karena mobilnya juga sempit gitu, nggak muat joknya. Nah tapi setengah berlari Mbak Yuli mulai mundur-mundur ke belakang dan dia mulai balik lagi ke mobil. Dan ngelihat ketakutan Mbak Yuli tadi, sosok perempuan tua yang memang ada di belakang Mbak Yuli tadi itu sepertinya tambah menertawakan dia ya guys ya, dengan giginya yang hitam itu menyeringai. Pokoknya kelihatan serem banget guys, dan Mbak Yuli tambah lari kenceng dong.
Dan akhirnya Mbak Yuli berhasil mencapai mobilnya ya. Udah nyampe ke dalam mobil, dia udah ngos-ngosan, udah ketakutan setengah mati, udah keringet, udah sekujur tubuh. Nah, dia akhirnya duduk dan ngelihat anaknya ternyata masih tertidur pulas. Di tengah ketakutannya tadi, dia begitu ngelihat ke samping kaca mobilnya si Ricky. Nenek-nenek yang tadi rambutnya digerai itu ternyata udah ada di samping kaca mobilnya, guys. Tambah takut dong dia. Akhirnya udah Mbak Yuli teriak sekuat tenaga, sekenceng-kencengnya, dan dia sambil nutup telinga. Udah nggak tahu lagi deh. Dan di tengah ketakutannya tadi, nenek-nenek tua tadi yang ada di samping kaca mobil tadi tetap bilang dengan kata-kata yang sama ya, aku melu Yondo, aku melu Yondo. Diulang-ulang terus gitu, jadi tambah panik Mbak Yulinya. Dan tadi aku kan sempat bilang kalau suaminya Mbak Yuli itu tidur di dalam mobil. Ini aku koreksi ya guys, ternyata suaminya Mbak Yuli itu, si Mas Anto itu tidurnya di aula kecil yang ada di dekat masjid itu guys. Nah udah sampai ketakutan, Mbak Yuli akhirnya nyamperin suaminya tadi, Mas Anto itu yang ada di aula yang memang masih tidur kan, kondisinya tadi belum sampai dibangunin kan. Udah akhirnya dia bangunin suaminya, dan karena suaminya kaget ya udah cuma buru-buru bangun dan ngambil HP ngeliat jam berapa sih gitu. Terus dia masih belum menyadari kondisinya istrinya itu udah seperti apa. Dan pada saat itu Mbak Yuli sambil ngeliatin aula kecil yang di dekat masjid itu, tempat si Mas Anto tidur tadi, dan ternyata ada kotak semacam sesajen itu yang berisi janur, sama di bawahnya ada ceceran bunga-bunga mawar segar yang kayaknya baru aja ditabur gitu. Dan karena Mas Antonya udah mulai sadar, udah mulai pulih lagi dari tidurnya, dia udah oke, udah duduk, udah turn on. Akhirnya dia mulai nyalain senter yang ada di HP-nya, karena kan pada saat itu kondisi sekelilingnya gelap banget. Jadi dia inisiatif buat nyalain senter yang ada di HP-nya, dan ketika disorot untuk menuju ke arah mobil mereka, si Mbak Yuli akhirnya jerit guys gitu. Kaget dong Mas Antonya, kenapa sih dia teriak gitu. Ternyata sepanjang jalan tempat yang mobil dia parkir tadi itu sebenarnya areal pemakaman guys, dan itu banyak banget, gak cuma 1-2 ya maksudnya nih batu nisan itu, tapi banyak ratusan, dan beberapa dari batu nisan makam tersebut itu terlihat masih baru guys. Dan akhirnya Mas Anto sadar kalau istrinya ketakutan karena hal tersebut, dan akhirnya yaudah yuk kita jalannya cepetan aja menuju mobil, karena kebetulan anak mereka kan sudah sendirian kan di dalam mobil kan pada saat itu. Dan kondisinya pada saat itu ya udah mulai nggak beres. Akhirnya Mas Anto juga udah mulai menyadari kalau istrinya lagi ketakutan. Mereka baliklah ke mobil mereka parkir gitu. Dan ketika mereka udah balik ke mobil, ternyata posisinya Ricky anaknya itu udah bangun guys, dan dia kayak anak yang kebingungan gitu ini ada apa, dan orang tuanya tuh nggak ada di mobil kan. Jadi dia ternyata udah bangun, dan Mbak Yuli langsung buru-buru ngedekatin anaknya, dan dia nutup jendela mobil yang ternyata itu kebuka separuh ya posisi pada saat itu. Nah begitu nutup jendela, Mbak Yuli dengar lagi suara nenek-nenek tua yang tadi dia dengar di mimpinya gitu. Duh, aku melu yo. Kaget dong Mbak Yuli gitu. Dan begitu dia lihat ke sebelah kanan jendela itu, ternyata nenek-nenek yang tadi guys, yang pakai kerudung tadi, itu udah diri di samping jendela mobilnya. Dan di tengah ketakutannya tadi, Mbak Yuli mulai ngelihat lagi ke arah belakang, ke arah aula dan masjid tadi yang sempat mereka singgahin gitu. Dan ternyata yang tadinya masjid dan aula itu kelihatan terang, itu tiba-tiba beneran gelap gitu. Jadi kayak seolah-olah emang gak ada aktivitas. Dan bener aja di sekeliling jalan yang mereka lalui kanan kirinya itu emang beneran gak ada perumahan atau pemukiman warga sama sekali guys, kosong. Jadi memang hanya pohon-pohon aja di kanan kiri jalan. Jadi ya udah Mas Anto bener-bener fokus mencari jalan keluar ke jalan utama yang bakal mereka lalui lagi. Dan setelah sekitar setengah jam mereka berjalan cari jalan utama lagi buat balik menuju ke Malang. Dan mereka tuh akhirnya sadar guys, ketika udah menemukan cahaya-cahaya lampu, cahaya kendaraan lain, mereka merhatiin gitu, ini penanda jalannya itu sama persis dengan jalan yang tadi mereka lewati di awal, yang sebelum mereka ngambil jalan pintas gitu. Jadi tambah kaget dong mereka gitu, ternyata jalan itu adalah jalan yang tadi mereka lalui pertama kali gitu, sebelum akhirnya mutusin buat ngambil jalur pintas. Tengah kebingungan mereka, ya udah akhirnya Mas Anto sama Mbak Yuli tetap fokus baca ayat-ayat suci, pokoknya baca-baca doa di dalam mobil mereka, dan berharap segera menemukan jalan utama untuk menuju ke Kota Malang ya, ke tempat tujuan asal mereka nih. Tujuan utamanya kan memang ke Malang kan. Dan begitu di perjalanan Mas Anto mulai menyalip kendaraan lainnya yang di depannya gitu, dan dia ngelihat ada mobil yang bisa dia salip. Dan begitu dia ke depan udah menyalip mobil tersebut, tambah kaget lagi,
delalahnya gitu. Ternyata mobil yang dia salip itu adalah mobil yang tadi dia juga sempat berpisah. Ingat kan yang di awal kita bahas di awal, mobilnya tuh pisah kan sama mobil Panther, yang mobil Panthernya ke kanan, nah dia ke sebelah kiri. Nah itu adalah mobil yang tadi juga dia lewatin guys. Jadi itu seolah-olah mereka itu ada di dimensi lain yang tempatnya itu masih di situ juga guys. Ya udah, akhirnya mereka nggak bisa ngomong apa-apa dan sepanjang jalan coba bersyukur karena akhirnya mereka nggak kenapa-napa, anak mereka juga selamat dan mereka bisa melanjutkan perjalanan pulang mereka menuju ke Kota Malang guys. Oke, itu dia tadi ya guys, cerita perjalanan mudik yang agak horor dan menyeramkan dari teman kita Mbak Yuli dan Mas Anto yang menuju ke Kota Malang. Nah, semoga ini bisa dijadikan pelajaran ya guys. Kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan ke suatu tempat, apalagi itu malam hari, coba biasakan cari benar-benar rute perjalanan yang kita kuasain. Jadi kalau misalnya sekiranya kita nggak menguasain medannya atau areanya, ya lebih baik kita ambil jalan yang normal-normal aja ya, atau yang reguler. Even itu lebih lama jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya, tapi setidaknya itu bisa lebih safe, lebih aman guys. Oke, terima kasih udah menyaksikan video kita dan sampai jumpa minggu depan di malam Jumat berikutnya. Kita bakal bawain cerita-cerita horor lainnya dan jangan lupa bantu klik tombol subscribe-nya dan di like juga videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.